Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti persekutuan doa tengah minggu pada hari ini. Nah, oleh sebab itu sebelum kita masuk di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan memulai persekutuan doa di pagi hari ini. Amin. Mari jemaat sekalian, mari kita bersama-sama memuji, mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, karena begitu besar kasih Allah yang boleh kita alami dalam hidup kita, dan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita nyanyikan pujian dari NKI nomor 7, Besarlah Setiamu. Mari kita menyanyikan pujian ini dalam ketiga baitnya. Besarlah kasih-Mu.
setiamu Tuhan, besar setiamu, zaman menghinakan kebenaran, segala yang kuperlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat sekalian, mari kita tenangkan hati, mari kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih setiamu, tak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Tak henti-hentinya berkat-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kasih dan juga anugerah-Mu yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Namun kami hanya boleh memuji, mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan dan hormat bagi Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau yang diperkenankan di dalam setiap pujian, di dalam setiap firman, dan di dalam setiap doa yang boleh kami panjatkan kepada Engkau. Dan biarlah kami juga yang boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan, dan layakkan kami. Bahkan kami juga jemaat-Mu yang boleh mengikuti persekutuan doa ini melalui live streaming. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Engkau, menyembah dan memuliakan Engkau. Sehingga melalui persekutuan doa di pagi hari ini, kami pun boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan persekutuan doa di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pagi ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-7. Mari bersama-sama membacanya, dimulai dengan ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah yang melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan,
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara bisa mentransfer melalui nomor rekening yang sudah tertulis di layar HP saudara atau TV saudara di rumah masing-masing. Kita akan menyambut setiap persembahan kita dengan satu pujian NKI nomor 139. Kirim cahayamu. saudara berikan, biarlah sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami telah memuji, memuliakan Engkau di pertengahan persekutuan kami di pagi hari ini. Kami juga memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah persembahan kami berguna, bermanfaat bagi pelayanan gereja Tuhan, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Engkau. Kalau sebentar juga ya Tuhan, kami belajar untuk mendengarkan firman, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang mengurapi hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman. Biarlah hikmat dari Allah turun atas hamba-Mu, dan biarlah otoritas dan kuasa dari Allah
yang menaungi hamba-Mu, sehingga ketika dia boleh menyampaikan kebenaran firman, biarlah semuanya itu berasal dari Allah dan memberikan kekuatan bagi kami setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh hidup kami, baik persembahan kami, bahkan kami yang mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ingat ayat hafalan yang ada pada minggu ini yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, pasti Bapak Ibu sudah menghafal satu minggu ini. Mari pertama-tama bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, terpujilah Tuhan, biarlah ayat hafalan ini yang terus menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan dan yang menuntun setiap langkah hidup kita hari lepas hari. Nah saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membaca bagian ini dan Bapak Ibu Saudara simak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan judul dari firman Tuhan ini, melarat namun berlimpah kemurahan. Ya, saya percaya saudara bahwa tema ini adalah merupakan satu tema yang sulit bagi kita di dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup, di dalam menghadapi COVID yang ke-19 ini. Ya, bagaimana seorang yang melarat namun berlimpah kemurahan. Saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah artikel yang saya baca melalui media sosial, dan ini sangat menantang saudara, dan saya berkata cukup memberkati saya secara pribadi. Demikian beritanya saudara. Aku pikir rasanya Tuhan mengerti kalau kali ini aku tidak memberi. Aku pikir rasanya Tuhan mengerti kalau kali ini aku tidak peduli. Saya pikir Tuhan mengerti kalau kali ini aku tidak memperhatikan orang-orang di sekitarku. Tuhan bisa memaklumi bila saya fokus pada diriku sendiri. Ya, Tuhan pasti mengerti. Namun apakah aku pantas? Aku tidak mau memberi. Apakah aku pantas kalau aku tidak peduli dan hanya fokus pada diriku sendiri? Bukan soal seberapa banyak aku memberi, namun soal aku terus belajar memberi sebagai ucapan syukurku kepada Tuhan, dan tidak saya hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup, pergumulan hidup, apalagi ketika kita melihat ya COVID-19 pasti memiliki dampak yang sangat besar di dalam perekonomian kita dan juga berdampak besar di dalam banyak hal di dalam hidup kita. Nah, seringkali kita berkata bahwa sudah cukup alasan bagi kita untuk tidak peduli, untuk tidak memperhatikan orang lain, untuk kita fokus kepada diri kita sendiri. Lalu, apakah suatu pernyataan yang kita lakukan seperti itu, saudara, bahwa toh Tuhan mengerti keadaan kita, sehingga sudah cukup alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan orang lain, untuk tidak peduli kepada orang lain, tetapi kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat, saudara, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca, maka di sana kita belajar, saudara, bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu kesaksian bagaimana jemaat yang ada di Makedonia. Tentu jemaat yang di Makedonia ini menyangkut, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, baik jemaat yang ada di Filipi, di Berea, Tesalonika, mereka ini adalah jemaat Makedonia. Nah, Paulus sendiri, saudara, memberikan suatu kesaksian kepada jemaat yang ada di Korintus mengenai kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Tentu, saudara, kita memahami jemaat Korintus ini adalah jemaat yang diberkati, yang berlimpah berkat secara materi, saudara, dan mereka tidak memiliki kekurangan, ya. Tetapi, saudara, setelah Paulus melihat keberadaan jemaat ini, maka justru Paulus memberikan suatu model atau ciri khas jemaat yang seharusnya mereka tiru, yang seharusnya mereka belajar, yaitu jemaat Makedonia. Nah, apa yang perlu kita perhatikan terhadap jemaat yang ada di Makedonia ini, dan ini merupakan suatu puji-pujian Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Makedonia. Perhatikan ayat yang kedua, saudara. Di sana dikatakan, selagi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, perhatikan baik-baik, saudara, jemaat Makedonia di sini dikatakan selagi dicobai. Saudara, tentu kita memahami bahwa kata dicobai itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari iblis, ya. Kalau kita melihat pencobaan yang mereka alami pada waktu itu, setelah terjadi berbagai peperangan dan sehingga mereka mengalami tekanan sebagai orang yang baru percaya kepada Kristus, mereka seringkali dianiaya dan mereka seringkali dihina, bahkan seringkali mereka diolok-olok, bahkan dikucilkan. Dan bukan hanya saja di dalam keberadaan mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saudara, tetapi itu berdampak juga di dalam kehidupan perekonomian mereka. Sehingga kalau dikatakan mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, maka tidak terkira setiap penderitaan yang mereka alami. Bahkan kita tidak bisa membayangkan penderitaan yang mereka alami. Pasti berbeda dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Penderitaan Makedonia itu kalau dikatakan pelbagai penderitaan, artinya itu konkret, saudara, ya, konkret. Sehingga penderitaan yang mereka alami itu, saudara, begitu dalam. Mungkin saja ini adalah suatu alasan bagi mereka untuk menolak Tuhan, suatu alasan bagi mereka untuk tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Tetapi justru Alkitab berkata, ketika mereka dicobai dalam berbagai penderitaan, justru sukacita mereka meluap. Nah, saya percaya, saudara, ya,
di tengah-tengah pandemi yang kita alami dan dampak ya COVID-19 ini, jangan pernah hilang sukacita kita sebagai orang percaya. Karena harus kita tahu bahwa penderitaan itu adalah bagian yang harus kita alami di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang perlu kita perhatikan di sana, dikatakan bahwa meskipun jemaat Makedonia ini miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Nah, saudara, seringkali kalau bicara masalah kemiskinan, bahwa seringkali menjadi suatu alasan bagi kita untuk tidak membantu orang lain, memberikan persembahan, mendukung setiap pelayanan, saudara. Tetapi kita belajar dari jemaat Makedonia ini. Dikatakan meskipun mereka miskin. Ya, kata miskin itu, saudara, artinya bukan miskin tetapi memiliki suatu kekayaan, ya. Tetapi di sini adalah benar-benar miskin, saudara. Artinya apa? Ya, apa adanya yang mereka miliki, ya. Mereka tidak kaya, saudara. Mereka tidak mempunyai apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi sebagaimana mereka adanya, sebagaimana mereka memiliki harta benda mereka yang dapat untuk apa? Mencukupkan hidup hari lepas hari, saudara. Nah, dikatakan di sini, saudara, meskipun mereka miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara, bahwa ketika di dalam kesulitan, di dalam perekonomian yang semakin hari semakin merosot hari ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini adalah sebagai batu ujian bagi kita. Bagaimana kita berbuah bagi orang lain. Bagaimana kita belajar memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau orang memberi dari kelebihannya, itu hal yang biasa, saudara. Betul tidak? Ya, hal yang biasa. Tetapi kalau orang memberi dari keberadaannya yang sesungguhnya, saudara, di mana dia miskin, itu hal yang sangat luar biasa. Di sini kita melihat adalah jemaat yang begitu cinta kepada Tuhan. Di sini kita melihat jemaat yang tahu bahwa siapa yang menjadi pemilik hidupnya. Dia tidak bisa menjadikan suatu alasan keberadaan hidup dia, kemiskinan dia untuk tidak mendukung pelayanan, untuk tidak peduli kepada orang lain, untuk tidak berbagi kepada orang lain. Tetapi itu adalah satu kesempatan yang besar bagi dia, sebagai batu ujian iman bagi dia, untuk berbuah bagi Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ketika saya merenungkan bagian ini, maka tidak gampang, saudara, ya, seorang yang miskin berlimpah dengan apa? Kekayaan, kemurahan. Luar biasa, ya. Tidak gampang, saudara. Ya, tentu, saudara, walaupun kita memberi tidak maksimal, saudara, bukan seberapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi jangan pernah kita lalaikan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan buat pelayanan Tuhan. Bukan dilihat dari nilai, tetapi apa? Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini, saudara, kita belajar. Walaupun mereka miskin, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Selanjutnya, saudara, dikatakan mereka memberi melampaui apa? Kemampuan mereka. Luar biasa, saudara. Bukan hanya karena apa yang ada pada mereka, bukan hanya dengan apa yang mereka miliki pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa pemberian-pemberian jemaat Makedonia ini, saudara, melampaui kemampuan apa? Mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa bukan hanya saja hidup mereka memberikannya kepada Tuhan, tetapi segala harta mereka berikan kepada Tuhan. Ini adalah satu bukti bagi kita, saudara,
menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Bukan hanya saja kita berkata saya telah menjadi milik Kristus, tetapi apa yang kita miliki adalah bukanlah milik Kristus. Tetapi suatu tanda atau ciri khas bagi jemaat yang memiliki suatu kedewasaan kerohanian dalam hidup dia. Maka Alkitab berkata mereka memberi melampaui apa? Kemampuan mereka. Artinya apa saudara? Di atas rata yang mereka miliki. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab seorang janda miskin saudara yang memberikan persembahannya kepada Tuhan. Memang kecil saudara. Ya. Ada juga orang Farisi memberikan persembahan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan besar saudara. Tetapi janda yang miskin ini memberi, dan mungkin ya logam yang dia masukkan dalam kotak persembahan itu menjadi tertawaan orang. Tetapi di dalam perumpamaan itu justru Tuhan Yesus memuji persembahan dari janda ini. Kenapa? Walaupun persembahannya kecil, tetapi persembahan yang dia berikan itu adalah semuanya apa yang dia miliki dia persembahkan buat Tuhan. Luar biasa bukan? Seorang janda memberikan persembahannya yang terbaik kepada Tuhan. Nah, di sini saudara kita belajar kalau jemaat Makedonia memberikan persembahan kepada Tuhan, itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Ya. Dan bukan hanya itu saja saudara, dikatakan bahwa mereka juga peduli terhadap pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, pada zaman itu saudara, yang mereka dukung itu adalah jemaat orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Ya. Makanya kalau kita kembali di dalam pembacaan Alkitab tadi, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada janda, ada yatim piatu, dan ada mereka yang hidup di garis kemiskinan. Tetapi justru jemaat Makedonia ini, mereka begitu semangat, mereka begitu antusias mendukung setiap pelayanan ini. Ya, kalau hitung-hitungan saudara, mereka butuh gak sebetulnya? Kan tadi dikatakan mereka miskin. Mereka melarat saudara. Mereka butuh. Tetapi jauh lebih penting mendukung orang lain. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan bukan hanya itu saja. Mereka juga memberi lebih banyak dari apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Ini saudara, kalau kita melihat ciri-ciri jemaat yang ada di Makedonia ini, cukup menjadi suatu tamparan keras bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada satu alasan apapun bagi kita, saudara, untuk tidak belajar, untuk memberi, peduli kepada orang lain, peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi justru kesempatan ini adalah sebagai apa? Ujian iman kita. Bagaimana kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh harta kita, dan bagaimana kita hidup bagi orang lain. Saudara, saya teringat ketika di dalam satu pelayanan, ketika momen puasa seperti ini saudara. Ya, waktu itu ada kegiatan kami anak-anak muda. Ya, kami membuat jus saudara, dan juga membuat kue, dan kami bagi-bagi di jalanan. Orang-orang yang menerima mereka bersuka cita.
tanpa kami harus memberitahu kami ini orang Kristen. Mereka bersuka cita, saudara. Orang yang menerima sampai gak sampai setengah jam, saudara. Waktu berbuka itu langsung habis. Tetapi jangan dikira, saudara, itu mah diambil dari kas. Tidak, saudara. Itu adalah diambil dari apa? Kantong pribadi masing-masing. Ya. Seringkali juga kunjungan ke panti asuhan, saudara. Kita patungan, saudara. Ada janji iman, mulai dari receh 100, 2000, ya ibaratnya sisa beli uang jajan, saudara. Ya. Kumpulkan, saudara. Sampai pada akhirnya kami kunjungan di panti asuhan, kami berbagi, dan betapa meluapnya sukacita kami pada waktu itu, saudara. Kenapa? Karena kami belajar untuk memberi. Ya, demikian juga di dalam hidup kita, saudara. Ya, di tengah-tengah COVID-19 yang kita alami ini, jangan kita hanya peduli dengan diri kita. Ya, perhatikan tetangga kita. Ya, kalau perlu kita buat berbuka puasa dengan mereka, lakukanlah itu dengan baik. Biarlah kita menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengenal kita bukan karena kita adalah orang Kristen, saudara. Tetapi Tuhan dikenal oleh orang lain karena dari perbuatan kita, dari kasih kita, perhatian kita kepada mereka. Sehingga mereka ingin tahu siapa Allah yang kita sembah. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar dari jemaat Makedonia ini. Walaupun tentu saudara menghadapi COVID-19 ini, ya, income kita berkurang, ada yang di PHK, dan banyak hal yang kita hadapi. Tetapi tentu saudara itu juga bukan sebuah alasan bagi kita untuk tidak berbuah dan tidak memiliki kemurahan hati bagi sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita terus, saudara, belajar memberi dan memberi. Mari kita terus mendukung baik pelayanan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini, dan juga membantu setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ya, hari ini saya juga bersaksi, ya, di mana jemaat Cikarang, ya, mereka juga, saudara, memberitahu, ya, ketika mereka melihat ada saudara mereka yang membutuhkan, ya, dengan inisiatif mereka melakukannya sendiri. Saya bersukacita sebagai seorang hamba Tuhan, dan ini adalah tidak pernah lepas, ya, dari pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, ya, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahkan ketika di dalam persembahan pun ada jemaat yang sampai memberitahu, Pak, kami sudah transfer persembahan. Ya, betapa sukacita, saudara. Ya, jemaat begitu peduli dengan pelayanan Tuhan, begitu serius mereka dukung pelayanan Tuhan. Mereka juga begitu peduli memperhatikan sesama mereka orang percaya, dan banyak hal yang mereka lakukan. Ya, tentu ini adalah sesuatu hal yang harus kita belajar bersama-sama untuk terus-menerus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari jemaat Makedonia ini. Jemaat Makedonia menghadapi berbagai pencobaan, penderitaan. Hati mereka terus-menerus meluap dengan sukacita mereka. Karena sukacita yang dalam hati mereka bukan berasal dari materi, tetapi sukacita berawal ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jemaat Makedonia, walaupun mereka miskin, tetapi mereka begitu peduli dengan pelayanan Tuhan.
begitu peduli dengan orang-orang yang seiman dengan mereka, begitu juga peduli dengan orang lain. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya percaya COVID-19 ini adalah satu batu ujian bagi kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita terus-menerus menabur benih, menabur kasih, dan terus-menerus berbuah bagi Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih firman-Mu yang terus meneguhkan, menegur kami, dan juga menguatkan kami. Kami tahu bahwa kami tidak sempurna. Kami tahu bahwa kami memiliki keterbatasan di dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas untuk terus-menerus menguatkan kami, menghibur kami, dan kasih-Mu yang sejati yang telah ada di dalam diri kami, yang membuat kami tidak putus asa, tidak kecewa, walaupun ada banyak hal yang harus kami hadapi. Karena sukacita, damai sejahtera yang kami alami bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Allah. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk terus-menerus hidup bagi Engkau dan untuk kemuliaan Engkau. Dan pakailah kami dimanapun kami berada untuk terus-menerus menjadi saluran berkat Tuhan. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang terus-menerus dipermuliakan. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam setiap pokok doa kita. Pertama-tama saya memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Memohon ampun bila ada dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Dan berdoa juga biarlah Tuhan memberikan kita iman yang teguh. Dan kita berdoa juga bagi setiap pergumulan pribadi, pergumulan keluarga kita. Mari kita berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita berdoa untuk kebaktian umum yang akan dilaksanakan pada Minggu 17 Mei 2020 di jam 6 dan juga jam 8 melalui live streaming. Berdoa untuk pelayanan firman oleh Evangelis Fatih Eli Lombu, berdoa untuk liturgis Evangelis Dama Fatigia, dan berdoa juga untuk pemusik Ibu Noviani bersama dengan Saudari Gracia, dan berdoa juga untuk singers Saudari Finis dan juga Saudari Tias. Kita doakan biarlah setiap pelayanan mereka menjadi berkat bagi kita, jemaat Tuhan yang menonton melalui live streaming. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk kebaktian umum yang akan dilangsungkan pada minggu depan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau rapi dengan kuasa-Mu dan singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga setiap firman bisa mengena kepada jemaat dan jemaat boleh terhibur, mereka boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Demikian juga
hamba-Mu Evangelis Damavati Gia yang akan memimpin liturgis. Urapi dengan kuasa-Mu, berikan keberanian dan pakai dia membawa suasana sukacita jemaat di dalam menyanyikan setiap puji-pujian dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga untuk setiap pemusik. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, tangan mereka yang memainkan musik Engkau berkati. Dan biarlah mereka bisa memainkan musik dengan baik, dengan lancar oleh anugerah Tuhan. Demikian juga yang membantu di dalam singers, biarlah Tuhan memberkati pita suara mereka yang terus membantu kami jemaat Tuhan untuk bernyanyi, dan sehingga kami pun bersukacita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan terlebih mengikuti kebaktian umum baik di KU1 maupun di KU2. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa kita yang selanjutnya, kita juga tidak lupa mendoakan petugas pelayanan bagian sound system. Ada Evangelis Eniko, ada Saudara Henda, dan juga ada Saudara Henda Saputra. Kita berdoa biarlah setiap sarana prasarana perlengkapan yang boleh kita pakai di dalam pelayanan live streaming ini, biarlah semuanya berjalan lancar, dan kita berdoa juga supaya diberikan hikmat kepada setiap hamba-hambanya yang boleh melayani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk setiap rekan kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, baik bagian sound system dan juga bagian multimedia, dan juga di dalam mempersiapkan pelayanan yang lainnya. Kami berdoa, beri mereka hikmat bijaksana dari Engkau, urapi mereka dengan kuasa-Mu. Dan kami berdoa juga sarana prasarana perlengkapan yang boleh kami pakai, biarlah Engkau urapi, kuduskan semuanya itu. Biarlah semuanya itu menunjang pelayanan kami melalui live streaming, dan sehingga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming tidak mengalami kendala, tetapi dengan jelas pendengaran mereka dan juga melalui setiap peralatan yang ada, semuanya berjalan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita berdoa juga untuk jemaat, baik di Kerawang, Cikampek, Cikarang, dalam menghadapi COVID-19 ini, agar mereka tetap diberikan kekuatan di dalam iman mereka, dan mereka terus-menerus berakar, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita berdoa juga untuk jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, jemaat yang sakit, jemaat yang kehilangan pekerjaan akibat dari COVID-19 ini. Kita berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan membukakan jalan keluar bagi mereka. Dan kita berdoa juga biarlah penginjilan melalui para misionaris dan melalui setiap jemaat Tuhan, biarlah mereka terus-menerus hati mereka berkobar-kobar untuk terus memberitakan Injil, memanfaatkan kesempatan yang ada ini dengan baik. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu baik yang ada di Kerawang, Cikampek, dan Cikarang. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk setiap mereka. Biarlah di tengah-tengah pergumulan menghadapi COVID-19 ini, biarlah Engkau memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, iman yang teguh di dalam Engkau. Mereka semakin mengenal Engkau, mereka semakin mengalami Engkau dalam hidup mereka, dan mereka juga terus-menerus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang menghadapi masalah kesulitan ekonomi, dan juga jemaat yang sedang sakit.
kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang berbelas kasih membukakan jalan keluar, dan bagi mereka yang sakit, Tuhan juga yang membentengi dan juga menyembuhkan mereka. Bahkan jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, kami pun percaya bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan bagi mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Pakai setiap misionaris, bahkan jemaat Tuhan, bahkan kami secara pribadi, untuk terus-menerus memberitakan Injil dimanapun kami berada. Dan biarlah roh Tuhan yang terus-menerus memampukan dan memberikan kuasa, sehingga berita Injil melalui setiap perkataan, melalui setiap firman yang boleh disampaikan, jiwa-jiwa boleh percaya kepada Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa kita yang selanjutnya saudara, mari kita juga terus berdoa untuk para guru yang mempersiapkan kegiatan belajar mengajar melalui sistem daring agar dimengerti dan menjadi berkat untuk para murid. Berdoa juga untuk pembukaan tahun ajaran baru dan penerimaan murid baru. Dan kita berdoa juga untuk proses penyelesaian pembangunan gedung sekolah iman, biarlah semuanya berjalan dengan baik, tepat pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk sekolah iman, kami berdoa secara khusus untuk guru-guru yang mempersiapkan kegiatan belajar mengajar melalui sistem daring ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, dan mereka juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga mempermudah bagi murid untuk mengerti, memahami. Dan kami berdoa juga biarlah setiap murid mereka juga belajar dengan sungguh-sungguh, dan bukan hanya belajar di dalam pengetahuan sains, tetapi biarlah mereka memiliki iman di dalam Kristus. Kami berdoa juga untuk pembukaan tahun ajaran baru dan juga penerimaan baru. Kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang boleh ambil bagian di dalam penerimaan mahasiswa baru. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang mempersiapkan untuk setiap penerimaan mahasiswa baru ini. Dan biarlah Tuhan juga mengirimkan murid-murid yang baru, sehingga di tempat ini mereka belajar dengan nyaman dan pengetahuan mereka bertambah secara sains, dan mereka juga bertambah pengetahuan di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk semuanya ini, terlebih khusus untuk penyelesaian pembangunan sekolah iman. Biarlah Engkau juga yang beracara, masih banyak dana yang dibutuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan siapapun melalui anak-anak Tuhan, melalui yayasan-yayasan tertentu dapat mendukung pembangunan iman ini, sehingga semuanya terlaksana tepat pada waktunya Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan juga jajaran di dalam kabinet Indonesia Maju. Kita berdoa juga untuk pemerintahan daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat di dalam penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Biarlah seluruh masyarakat dapat mentaatinya, dan sehingga pencegahan terhadap COVID-19 ini bisa terhenti, dan sehingga pada akhirnya kegiatan masyarakat bisa normal kembali, perekonomian bisa normal kembali, dan semua oleh anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk presiden dan wakil presiden,
dan jajaran dalam Kabinet Indonesia Maju. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati setiap mereka, beri mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin bangsa ini, dan terlebih khusus di dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa juga kerjasama antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Biarlah mereka ada kerjasama yang baik di dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar ini, sehingga menanggulangi pencegahan COVID-19 ini, sehingga semakin hari semakin berkurang, dan mereka juga yang sedang dilanda oleh COVID-19, mereka juga terus-menerus dipulihkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara, memimpin setiap masyarakat, memberikan hati mereka hati yang taat, sehingga mereka juga berdiam di rumah. Karena kami tahu jikalau semuanya ini berlalu, maka ketika kegiatan kami normal kembali, kami percaya bahwa tidak pernah lepas juga itu semua karena anugerah Tuhan. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga terus berdoa untuk tim medis, baik dokter dan perawat yang berjuang dalam menangani pasien COVID-19. Kita melihat bahwa tidak sedikit juga banyak dokter dan perawat yang mengalami COVID-19, dan tidak sedikit mereka juga yang terenggut nyawa mereka berkorban untuk membantu pasien COVID-19. Kita berdoa biarlah Tuhan yang berikan perlindungan bagi mereka, dan kita berdoa biarlah setiap juga pasien diberikan pemulihan bagi mereka, dan bagi setiap keluarga yang berduka diberikan penghiburan oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk tim medis baik dokter maupun perawat yang menangani setiap pasien COVID dari 19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan perlindungan bagi mereka, berikan mereka hikmat dengan baik, supaya mereka sebelum bertemu dengan pasien COVID-19, mereka terlindungi melalui setiap sarana prasarana perlengkapan yang mereka perlukan. Kami berdoa juga baik APD yang mereka butuhkan, biarlah semua Tuhan yang mencukupkan, sehingga tidak berjatuhan korban lagi yang melalui tim medis, dan demikian juga khususnya para pasien yang sedang menghadapi COVID-19 yang berjuang di tempat tidur mereka. Kami berdoa, Tuhan berbelas kasihlah kepada mereka, ringankanlah segala penyakit mereka. Kalau Engkau mau menyembuhkan mereka, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pulihkanlah setiap keberadaan mereka, dan berilah mereka kesembuhan dari Engkau. Dan kami berdoa juga bagi setiap keluarga yang menghadapi duka, di mana keluarga menjadi korban, salah satu keluarga mereka menjadi korban COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah kekuatan penghiburan dari Tuhan menjadi bagian dalam seluruh hidup mereka, dan biarlah melalui setiap pandemi ini membawa juga seluruh umat manusia untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan untuk terus bertobat kepada Allah, sehingga kami tahu ya Tuhan bahwa hanyalah hidup manusia hanyalah sementara di tengah-tengah dunia ini, tetapi ada tempat yang kekal bagi kami, di mana kami ketika bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin, dan biarlah COVID-19 ini juga terus berlalu, dan semuanya kami boleh bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita
mengakhiri doa pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ada doa yang belum kita sampaikan di dalam doa kita, mari kita berdoa menyampaikannya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah mendengar setiap doa kita. Bapa, terima kasih Engkau telah mendengarkan setiap seruan doa kami, dan Engkau telah memimpin persekutuan di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami bersyukur juga di dalam setiap doa-doa kami. Biarlah Engkau yang diperkenankan, dan biarlah Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dan ketika kami pagi ini kembali di dalam segala aktivitas kami, biarlah Engkau Allah yang menjadi penolong kami, yang terus-menerus memimpin, menyertai, dan memelihara seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian nyanyikan Bapa terima kasih. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.